Maaf sebelumnya, mungkin kajian ini adalah kajian yang diperkhususkan bagi pasangan yang sudah berumah tangga saja ilmunya ya. Yang mana insya Allah kali ini saya ingin membahas ada resep tertentu untuk para suami. Nah ini biasanya resep ini adalah yang dibutuhkan bagi para suami yang sudah umur 40 tahun ke atas ya, ataupun yang sudah 50 tahun ke atas nih biasanya. Tetapi sebelum saya mengkaji akan pembahasan ini, saya mohon kepada para pendengar semuanya untuk bersikap bijaksana, untuk berpikir positif. Kita niatnya ngaji, niat karena Allah Ta'ala. Karena apa yang saya sampaikan ini memang semuanya keterangannya itu tertera ada di dalam kitab-kitab karyanya para ulama. Ya, sekali lagi jadi saya mohon tekankan untuk berpikir positif, kita niat ngaji lillahi ta'ala dan mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ilajun mengobati li'italati muddatil jima'i. Misalkan jadi ini untuk memperlama aktivitas durasi bagi pasangan suami istri untuk melakukan hubungan biologis. Lizauji, nah ini diperuntukkan nih untuk suami. Bizanjabili, ada apa nih resep ini diperuntukkan untuk suami? Ada rempah yang namanya jahe. Mudah ya, jahe. Wal asali dan juga madu, wal baydi dan juga telur. Jadi ada 3 nih bahannya, ada jahe, ada madu dan juga ada telur. Yu'taqadu, nah 3 bahan ini itu diyakini an-zanjabila, bahwa sesungguhnya jahe ini itu dawaun tabi'iyun, ini bisa merupakan obat yang mana sifatnya yang begitu alami sekali ya, qawiyun dan juga kuat nih, bagus nih manfaatnya. Wa katawabil, yang mana jahe ini kan kita sebut sebagai rempah qawiyah yang kuat, yumkinu yang mendapatkan antaj'ala, sehingga jahe ini bisa menjadikan kudratar rijali, membuat kemampuan bagi seorang laki-laki ataupun suami. Alat tahamuli, untuk apa? Untuk bertahan ghairi adiyah, yang tidak biasanya. Wa yumkinu, dan dapat lil azwaji, bagi seorang suami aidon lagi, ayyakunu, mereka menjadi harimina, bisa menjadikan kuat, indat tasorufi, ketika melakukan hubungan biologis tersebut dengan istrinya, fisariri, di atas ranjangnya. Khosotan, khususnya idza kana makhluton, nah jika keberadaan jahe ini makhlutan, yang dicampur bil asali, dengan madu, wal baydi dan juga telur gitu ya. Nah jadi di dalam kitab ini karya ulama ini mengatakan ini diperkhususkan bagi suami yang mana suami udah merasa ketika ingin beribadah melakukan hubungan biologis, kok rasa-rasanya sekarang semakin tua kok rasanya semakin beda, ketahanannya beda, ereksinya misalkan beda, ataupun ada akibat-akibat lainnya. Biasanya ini dikarenakan karena ya mungkin karena kurang olahraga, ataupun dikarenakan ada penyakit-penyakit yang sudah melanda bagi bapak-bapak, biasanya umur 40 ataupun 50 tahun ke atas nih biasanya. Nah sekarang bagaimana nih caranya nih, jahenya, kemudian madu dan juga telurnya, caranya dibagaimanakan? Nah ini adalah caranya ya. Wa mawaduhu, adapun bahannya itu kita siapkan nisfu mil'aqatin saghiratin, ada setengah sendok kecil saja, mauzan jabili, dari air jahe, mana jahenya itu yang udah digeprek dulu gitu ya. Kemudian wabaidatu dujajin, kemudian kita siapkan telur ayam kampung ya. Jadi bagusnya ayam kampung.
ya, bukan ayam apa tuh, bukan ayam negeri, ayam kampung. Berapa ayamnya? Wahidatun, satu aja nih telur ayamnya. Mil'aqatun kabiratun, kemudian 1 sendok makan. Nah kalau ini agak banyak nih, sekarang 1 sendok makan min asalin haqiqin, dari madu yang mana madunya harus asli ya. Jangan madu yang udah banyak campuran dengan gula putih, tetapi madunya madu asli. Nah sekarang gimana nih cara buatnya? Wa kaifiyatut tahdiri, adapun cara penyajiannya awalan, pertamanya ikhlil baydo. Yang pertama kita masak dulu telur. Loh biasanya kan telurnya suka mentah, kok sekarang dimasak? Masak aja, tetapi dipasaknya itu, direbusnya itu hatta yang suhu, cuman setengah matang aja. Karena kalau di dalam kondisi telurnya itu mentah, dikhawatirkan masih ada bakteri-bakteri yang dikhawatirkan takut termakan. Jadi oleh itu direbus dulu, tetapi ingat direbusnya setengah matang, sehingga direbusnya itu telur yang warna merah di dalamnya masih berada di dalam kondisi keadaan masih cair gitu ya. Jadi setengah matang seperti itu. Yuqsharu, kemudian setelah kita rebus setengah matang, kemudian kita kuliti telurnya, wa yudha'u fi finjanin, kemudian kita bisa ditaruh misalkan di atas gelas gitu ya, atau wadah apapun itulah ya. Nah seperti itu ya, kita udah masukkan dulu telurnya, wasanian, kemudian untuk proses keduanya yudhafu ma'uz zanjabili, kita sisipkan, kita masukkan air dari jahe yang udah kita geprek. Jadi jahenya enggak kita rebus, enggak. Jadi kalau jahenya enggak kita rebus, biasanya kan jahe yang suka direbus dengan air ya. Nah ini mah jahenya enggak direbus, jahenya kita geprek aja, kita tumbuk. Karena jahenya udah kita tumbuk kan nanti akan menghasilkan air kan dari jahe tersebut. Kita peres gitu ya dari jahe yang udah kita tumbuk sampai menghasilkan kira-kira cukup setengah sendok aja ya. Jadi karena airnya alami yang ada dari jahe, jadi cukup hanya setengah sendok aja. Udah itu kita masukkan yang terakhir, wal asalu al haqiqiyu, kita masukkan madu yang murni ya. Tadi berapa madunya? 1 sendok. Suma yumzaju, kemudian kita satukan, dikocek-kocek-kocek hatta yusbiha na'iman, sehingga menjadi rata. Nah kalau udah masuk ke dalam wadah atau ke dalam gelas, kita masukkan 3 bahan itu, kita ratakan, kita kocek, ya udah langsung kita minum oleh suami kita ya. Salisan yang ketiganya, maka yatim udah terrealisasi nih, udah jadi, maka taqdimul mukawwanatil jahizati, kita menyiapkan bahan yang udah siap litanawuli zauji, maka kita sajikan bahan yang sudah kita buat untuk siapa? Tentu untuk pasangan tercinta kita, suami kita gitu ya. Jadi istrinya nih yang nyiapin untuk suaminya ya. Seperti itu. Watakunu qawiyatan, insyaallah ramuan ini akan membuat suami kita kuat, wamatinatan, dan juga bisa kokoh katanya ya, fil jima'i, ketika melakukan berhubungan, yumkinu, yang mendapatkan kapan nih kita minumnya, syurbu hadzal haliti marratan kulla lailatin, diminumnya dalam 1 hari itu 1 kali. Misalkan kita minum pada malam hari ketika kita mau bertempur dengan istri kita, tetapi dikarenakan ini bahannya bahan rempah-rempah, bahannya herbal, bahannya tidak ada sifat kimiawinya sama sekali, sehingga tidak akan membahayakan bagi tubuh kita ya. Insya Allah gak akan berdebar ke jantung. Yang punya sakit mah insya Allah gak akan sakit mah gitu ya. Tetapi limuddati syahrin, tetapi kita mesti sabar. Diminumnya bagusnya itu adalah kurang lebih selama proses 1 bulan. Lama ya, gak apa-apa, lama juga kan ini tidak membahayakan ya, karena ini memang tidak bersifat kimiawi dan bahan-bahannya mudah. Sekali kita dapat jahe mudah, telur mudah gitu ya, madu juga mungkin mudah kita bisa carinya, tapi ingat madunya yang asli ya. Jadi sekali lagi karena ini herbal ya, meski sabar, setiap malam bisa bisa
minum oleh kita ramuan ini ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya disampaikan, yang mana saya bacakan dari salah satu kutipan para